Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Bersama saya Agung Fauzian Nafi dalam kuliah elemen mesin 2 untuk pembahasan tentang gear atau roda gigi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan kekuatan roda gigi menggunakan persamaan Lewis. Persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini saya ambil dari buku ini ya, A Textbook of Machine Design dari R.S. Kurmi dan Gupta, lebih tepatnya di sekitar halaman 1037. Nah, di sini menjelaskan tentang persamaan Lewis yang digunakan untuk menghitung kekuatan dari gigi pada roda gigi. Seperti ini. Nah, ini sudah penjelasan tentang bagaimana menurunkan rumus ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi dari persamaan Lewis kita bisa menghitung tegangan yang terjadi pada roda gigi yang berdasarkan dari gaya tangan sialnya, kemudian dipengaruhi oleh modul, kemudian jumlah gigi ini nantinya ya, dan ketebalan gigi. Jadi semakin tebal giginya semakin tebal roda giginya, maka akan semakin kuat. Nah, begitu. Jadi persamaan ini yang kita ambil seperti ini ya. WT sama dengan omega B dikali omega W dikali B dikali Pi dikali M ini modul dikali dengan Y. Nah, untuk mencari lebar gigi kita bisa peroleh seperti ini ya. B sama dengan WT, gaya tangan sialnya, dibagi dengan omega W dikali Pi dikali modul dan dikali Y. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan contohnya. Nah, ini contoh soalnya, permasalahan seperti ini. Nah, sebuah roda gigi biasa, ini roda gigi bukan biasa, ini artinya bukan roda gigi yang kecepatan tinggi atau bukan roda gigi untuk transmisi yang sangat akurat gitu. Jadi biasanya roda gigi untuk mesin penggerak. Nah, ini kita bisa kategorikan sebagai roda gigi biasa. Nah, ini digunakan untuk mentransmisikan daya. Daya yang ditransmisikan adalah 1 kW atau 1000 watt pada putaran 200 rpm. Nah, ini speknya adalah diputar roda giginya secepat 200 rpm. Nah, kemudian jika direncanakan roda gigi ini menggunakan modul 5, karena modul ini adalah sistemnya metrik, jadi satuannya milimeter ya, kita bisa sebut milimeter. Modulnya 5, kemudian jumlah giginya adalah 30. Nah, roda gigi ini menggunakan pressure angle atau sudut kontaknya adalah 20 derajat, tipenya full depth. Full depth ini bisa kita ketahui dari sini. Full depth itu seperti apa? 20 derajat. Ini adalah roda gigi yang umumnya dipakai. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk 20 derajat full depth, 20 derajat sudut angle pressure angle full depth ini adalah roda gigi yang menggunakan addendum 1 modul dan dedendum 1,25 modul. Nah, untuk yang lain ada 20 derajat yang lain adalah tipe stub involute system. Ini dedendumnya lebih kecil dan addendumnya juga lebih kecil. Jadi bisa kita lihat roda giginya nanti akan sedikit dangkal ya pemotongannya. Nah, roda gigi ini kelebihannya adalah lebih kuat. Nah, tapi kontak giginya, permukaan yang kontak akan lebih sedikit
daripada dibandingkan dengan yang full depth. Nah, itu penjelasan mengenai apa sih 20 derajat pressure angle full depth. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke persoalan kita. Nah, dari soal ini jadi daya yang ditransmisikan 1 kW, putarannya 200 rpm, kemudian modul yang digunakan adalah 5 dan jumlah giginya adalah 30. Pressure angle 20 derajat full depth. Nah, yang diminta untuk menentukan seberapa tebal roda gigi yang dibutuhkan. Jadi roda giginya setebal apa minimal jika material yang digunakan adalah besi cor biasa, atau di sini kalau untuk referensi adalah cast iron ya, ordinary, jadi besi cor biasa. Nah, ini bisa kita lihat di Nah, kita sudah ketahui untuk Z. Ini dalam contoh ini saya menggunakan notasi untuk jumlah gigi adalah Z ya. Karena biar tidak terjadi kebingungan antara dengan N yang merupakan RPM atau kecepatan putarnya. Nah, Z-nya adalah 30, modulnya adalah 5, kemudian N ini adalah 200 rpm ya, kecepatan putarnya. Sedangkan daya yang ditransmisikan adalah 1 kW atau 1000 watt. Nah, yang ditanyakan adalah berapa B. B ini nanti kalau di sini adalah gambarnya seperti ini. Nah, tebalnya ini berapa? Tebal roda giginya. Nah, ini yang kita cari sekarang. Nah, nah, kita lihat di sini saya gambarkan sebuah pasangan roda gigi. Ya. Dia digunakan untuk mentransmisikan daya P, powernya sama tetap. Jika kita asumsikan lossesnya hampir tidak ada, jadi ya tidak ada losses, sangat efisien gearnya. Nah, ini mentransmisikan torsi ke arah sini ya, misalkan ini dengan kecepatan putar tertentu, yang ini omega, ini juga kecepatan putarnya tertentu. Nah, di kontaknya ini kalau kita ambil diagram beda bebasnya, kita ambil satu, ini akan muncul gaya arah tangan sial. Gaya arah tangan sial ini apa? Nah, kalau kita lihat di kontaknya ini tegak lurus dengan jari-jarinya. Dia menyinggung lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jarinya. Itu adalah gaya tangan sialnya. Seperti itu. Nah, apakah gayanya lurus? Sebenarnya gayanya tidak lurus. Jadi gayanya ini arahnya miring. Miringnya berapa? Nah, miringnya ini sebesar sudutnya, sebesar pressure angle-nya ya. Jadi ada yang 14,5, 20 atau 25. Ini miringnya itu tergantung dari pressure angle. Nah, tapi yang kita gunakan untuk menghitung ketebalan gigi ini adalah gaya tangan sial. Jadi seperti persamaan Lewis-nya, yang diperhatikan adalah gaya arah tangan sialnya, WT ini. Nah, bagaimana cara menghitung WT? Langkah pertama, dari persamaan daya ya, jadi kita ketahui hubungan antara daya, torsi, dan omega, kecepatan putar ini adalah daya, power, sama dengan torsi dikali omega. Sehingga untuk mencari persamaan ini yang sudah kita peroleh adalah nilai dayanya, yaitu 1000 watt. Sedangkan torsi ini kita cari nanti karena hubungannya nanti untuk mencari WT. Nah, untuk omeganya adalah kecepatan putar dalam radian per second. Jadi kita harus mengubah dulu kecepatan putar kita yang satuan rpm menjadi radian per second. Nah, setelah dihitung ini 200 rpm ya, jadi ada 2 pi kali 200 dibagi 60, yaitu 20,94 radian per second. Jadi ini adalah kecepatan putarnya. Nah, setelah tahu kecepatan putar, akhirnya kita bisa mengetahui nilai torsinya.
Nilai torsi kita peroleh dari daya dibagi dengan omega. Maaf, ini seharusnya ini ya nilainya. Nah, dibagi 20,9 radian per second, sehingga nilainya adalah 47,75 Newton meter. Satuannya sudah dalam satuan SI ya, standar. Jadi ini langsung jadi Newton meter. Nah, torsi sudah kita ketahui. Nah, untuk mencari WT menggunakan kesamaan ini, gaya dikali dengan jarak R-nya ya. Jadi ini menghasilkan torsi, di mana torsi ini dihasilkan dari gaya WT, kemudian ada jari yang tegak lurus terhadap jari-jari WT ini. Nah, dia menyebabkan torsi yang nilainya adalah WT dikali R. R adalah jari-jari. Nah, berapa jari-jarinya? Jari-jari kita bisa ambil dari setengah diameter pitch-nya. Kita cari dulu diameter pitch-nya, di mana diameter pitch adalah modul dikali jumlah gigi. Tadi ada modulnya 5, jumlah giginya 30, sehingga kita bisa peroleh diameter itu adalah diameter pitch itu adalah 150, sehingga nilai radius atau jari-jarinya adalah dibagi 2, 75 mm. Kalau dalam satuan meter kita ubah ke meter menjadi 0,075 meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencari WT dari persamaan yang sudah ada? Torsi sama dengan WT dikali R. Kita bisa mencari WT dengan menghitung persamaan ini, torsi dibagi jari-jarinya. Gayanya adalah 636,62 Newton. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai Y. Y ini adalah persamaan Lewis dengan pressure angle 20 full depth. Jadi roda giginya adalah yang digunakan adalah ini ya, 20 derajat full depth in fluid system. Kita pakai ini, sehingga Y adalah 0,154 kurangi 0,912 dibagi dengan T. T ini adalah jumlah gigi. Kalau dalam pekerjaan yang saya lakukan ini adalah saya notasikan sebagai Z ya. Oke. Nah, kita peroleh nilai Y-nya adalah ini. Nanti jika gear system yang digunakan berbeda, misalkan 14,5 derajat full depth, dari persamaannya yang digunakan adalah yang ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, nilainya sudah kita ketahui. Nah, dari persamaan yang atas tadi, nilai WT sudah, M sudah, dan Y sudah. Tinggal kita omega W. Omega W kita harus ketahui dulu. Nah, jika misalkan material yang digunakan adalah besi cor biasa atau cast iron ordinary, di mana sigma O adalah 56 MPa. Ini ada di referensi juga misalkan ya. Jadi misalkan yang digunakan adalah cast iron ordinary. Allowable static stress adalah 56 megapascal, atau kalau satuannya setara dengan Newton per milimeter persegi. Nah, jika materialnya berbeda, kita bisa pilih mana material yang akan digunakan. Nah, jika memang tidak ada di sini, kemudian melakukan uji tarik, kita tahu sigma ultimate tensile strength-nya, maka sigma O, allowable static stress, ini adalah sepertiga dari sigma ultimate ya. Misalkan sigma ultimate-nya adalah 210 atau 300, maka sigma O-nya adalah 100 gitu. Nah, dengan sudah kita ketahui sigma O-nya, maka kita bisa menghitung sigma W adalah sigma O dikalikan dengan CV. Nah, CV-nya kita belum tahu. Berapakah CV-nya? Nah, kita harus menentukan kecepatan roda giginya. Nah, kecepatan roda gigi ini adalah
kecepatan tangensialnya, di mana V adalah omega dikali dengan R-nya. Omeganya sudah kita ketahui di atas tadi. Mana tadi? Ini ya omega, kita gunakan lagi. Kemudian dikalikan dengan R, sehingga kita tahu adalah kecepatannya 1,57 meter per second. Oh ya, ini tadi saya jelaskan lagi. Ini nanti satuan yang saya gunakan adalah Newton per milimeter persegi. Alasannya apa? Nanti ada penjelasannya kenapa. Karena untuk masuk persamaan, modul yang digunakan adalah satuannya milimeter, sehingga biar sama dengan modulnya saya gunakan satuan Newton per milimeter persegi. Nah, selanjutnya, nah nilai V adalah ini ya. Nah, nilai V-nya adalah ini adalah gear biasa yang dipotong pemotongan biasa, jadi tidak terlalu presisi ya, tidak terlalu akurat, dengan kecepatan tidak lebih dari 12,5 meter per second, sehingga kita menggunakan persamaan ini. Baik, kita menggunakan ini. V-nya kita ketahui 1,57, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, kita ketahui CV adalah 0,656. Selanjutnya kita bisa menghitung sigma W-nya. Sigma W adalah sigma U, sudah kita ketahui 56 tadi, Newton per milimeter persegi dikali dengan 0,656, sehingga kita peroleh 36,755 Newton per milimeter persegi. Nah, dari semuanya sudah kita ketahui, sigma W sudah, WT sudah, dan Y sudah, maka kita bisa menghitung nilai B-nya. Nilai dari ketebalan roda gigi. Kita bisa peroleh B adalah WT dibagi omega W dibagi Pi dibagi modul kali Y. WT-nya adalah tadi kita ambil dari sini ya, 636,62 Newton dibagi sigma W ini adalah 36,755 Newton per milimeter persegi kali Pi 3,14, modulnya 5 mm, dan Y adalah 0,124. Nah, di sini sudah satuannya Newton ya, sama-sama Newton, saling menghilangkan, saling membagi. Kemudian ini sama-sama milimeter, ini milimeter pangkat 2, ini milimeter, sehingga kalau kita lakukan perkalian tinggal milimeter yang di bawah tinggal 1, dan ini akan naik ke atas, sehingga B atau ketebalan adalah 8,92 mm. Nah, ketebalan inilah yang minimal yang dibutuhkan untuk roda gigi dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Nah, artinya apa? Ketika kita membuat roda gigi, sebisa mungkin jangan sampai kurang dari dimensi ini ketebalannya. Kalau bisa lebih, tapi lebihnya juga banyak-banyak, karena nanti akan roda gigi menjadi berat dan harganya harga material juga akan lebih tinggi. Nah, jadi begitu ya untuk perhitungan kekuatan roda gigi sampai menghitung dengan ketebalan roda gigi yang dibutuhkan. Jika ada hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung pada saya. Sekian penjelasan saya mengenai kekuatan roda gigi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.